warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Wahyuni, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan melaksanakan PPL dengan DPL Ibu Mekar Ismayani. Pada kesempatan kali ini, materi yang saya akan sampaikan adalah tentang cerita teks fantasi dengan KD menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi, medianya YouTube dan grup WhatsApp. Berikut video cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia sesi 2 pertemuan ke-7, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Nah, setelah berdoa, jangan lupa untuk selalu mengisi absensi. Silakan isi link di bawah ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan baca dan cermati materinya dengan baik. Untuk materi lebih jelasnya, silakan buka video di bawah ini. Setelah menonton video, silakan anak-anak selesaikan tugas yang ada di LKPD. Dan apabila tugasnya sudah selesai, silakan foto dan japrikan ke ibu. Untuk diskusi atau ada yang ingin ditanyakan, kita lakukan di grup sebelah. Semangat, terima kasih. Berikut merupakan cara mengerjakan LKPD yang telah ibu share di grup wali kelas. Sebelumnya, silakan tonton terlebih dahulu video yang telah ibu share di grup wali kelas sampai habis ya. Setelah itu, nanti jam 9 kita akan melakukan diskusi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 7 tentang teks cerita fantasi, yakni menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Perlu kita ketahui bahwa teks pada umumnya selalu memiliki struktur. Jadi, cerita fantasi pun juga memiliki struktur. Nah, untuk strukturnya itu apa saja? Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita yang berisi pengenalan mengenai tokoh dan latar cerita. Jadi, di dalam orientasi tidak ada terjadi peristiwa apapun kecuali pengenalan tokoh dan latar cerita. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini merupakan paragraf yang berisi rangkaian peristiwa berupa sebab akibat. Di dalam komplikasi ini, segala peristiwa mulai terjadi, seperti munculnya suatu masalah dan memuncaknya suatu masalah. Untuk struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi penyelesaian atau akhir cerita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Di dalam kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, tidak semuanya akan kita bahas, hanya beberapa saja yang sering muncul. Yang pertama yaitu penggunaan kata ganti orang. Karena teks fantasi merupakan sebuah cerita, maka kita akan sering menggunakan kata ganti untuk menyebut nama tokohnya. Orang pertama, untuk bentuk tunggalnya yaitu aku, saya, dan untuk bentuk jamaknya adalah kami. Orang kedua, bentuk tunggalnya adalah Anda dan kamu. Untuk bentuk jamaknya adalah kalian. Orang ketiga, bentuk tunggalnya dia dan nama orang. Bentuk jamaknya adalah mereka. Yang kedua adalah menggunakan kata yang mencerap panca indera. Yang ketiga yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya setelah, sebelum, sementara itu, dan akhirnya. Kata-kata itu juga merupakan penanda alur dari cerita fantasi tersebut. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang keempat adalah penggunaan kata atau ungkapan kata kejutan. Contohnya, tiba-tiba, tanpa diduga. Untuk kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan dialog. Ya,
Dalam cerita fantasi, diperbolehkan menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, percakapan. Demikianlah penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk lebih memahami materi tadi, silakan kerjakan LKPD yang telah diberikan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa apabila video YouTube telah selesai ditonton dan LKPD-nya telah dibaca, cerita tentang belajar dengan Gajah Mada telah dicermati, maka kita akan ke sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kepada Ibu perihal materi yang kurang dipahami? Ada, iya, dari Dimas, boleh? Nah, Dimas, yang di YouTube itu hanya penjelasan mengenai materinya saja. Untuk soal yang di LKPD, kalian baca dulu cerita belajar dengan Gajah Mada, kemudian tentukan strukturnya. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak selain Dimas? Karena sekarang sudah menunjukkan jam 9, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu saja yang bertanya ya. Oke, sok. Sama Ibu dikasih nilai ini mah ya. Jangan takut salah, moal ditakol. Kita hanya sesi tanya jawab saja, sharing, diskusi. Nah, untuk pertanyaan pertama, Ibu mau ngetes kalian sudah baca apa belum nih ceritanya. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita belajar dengan Gajah Mada. Baik. Oke, Mira. Mira ya. Pertanyaan selanjutnya. Ciri-ciri dari struktur orientasi adalah? Yuk, yang cepat dapat nilai plus-plus. Ya, Alni. Pada awal cerita berisi pengenalan tokoh-tokoh. Selain tokoh, apalagi Alni? Solusi dari konflik itu adanya di resolusi, sayang. Coba yang lain bisa menambahkan jawaban dari Alni? Firda, iya pinter. Firda ya. Jadi resolusi, orientasi itu merupakan awal cerita yang berisi pengenalan tokoh-tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Jadi kesimpulannya gini ya, struktur dari cerita teks fantasi itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Nah, dalam orientasi itu tidak ada terjadi peristiwa apapun. Bagian orientasi hanya menjelaskan tentang awal cerita dan pengenalan tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Begitu ya. Kemudian untuk komplikasi, ini merupakan bagian yang menggambarkan tentang terjadinya masalah-masalah sebab akibat. Jadi misal, kenapa sih masalah ini terjadi, sebabnya apa gitu. Kayak Alni misalnya gak suka sama Destia. Contoh ya. Terus, kenapa sih Alni kok bisa gak suka sama Destia, sebabnya itu apa gitu. Nah, komplikasi juga berisi tentang masalah yang semakin memuncak. Masalah semakin memuncak itu ketika Alni sama Destia itu istilahnya berantem lah gitu, gelut. Nah, disitulah puncak masalahnya gitu ya. Kemudian struktur yang ketiga itu resolusi. Nah, resolusi itu berisi tentang penyelesaian masalah tersebut. Nah, tadi ya sesudah si Alni sama Destia ini berantem, itu nanti ada penyelesaiannya. Kira-kira apa? Nah, misalnya udah berbaikan, udah saling minta maaf. Nah, disitulah resolusinya. Begitu ya. Jadi tadi ada yang menjawab tentang orientasi, ada di situ ada konflik, di situ nggak ada. Orientasi tidak ada berisi tentang konflik. Di orientasi hanya pengenalan tokoh dan latar waktu, latar tempat.